Terima kasih Ustaz Samun. Ada juga salam juga buat Ustaz Syafaat. Ya. Oh iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya. Betul, Ustaz. Baik. Terlihat tidak ini ya? Terlihat, Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi, sharing pengetahuan yang mudah-mudahan akan membawakan keberkahan buat kita. Amin. Karena yang kita pelajari ini adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam agama Islam dan itu menjadi penerang kita insya Allah di kehidupan di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pagi ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman dari INSIS untuk menyampaikan beberapa hal yang cukup fundamental karena menurut saya ini kenabian ini sesuatu yang sangat serius dan bagian dari elemen worldview Islam yang harus dipahami oleh kita sebagai orang Islam. Kita memahami worldview Islam ini sebagai landasan kita berpikir dalam melihat sebuah kenyataan yang ada di sekitar kita setiap saat. Ya, banyak sekali elemen-elemennya, ya, seperti konsep Tuhan, manusia, alam, kemudian kenabian. Nah, ini kita tidak bisa membahas secara keseluruhan, secara bersamaan, karena perlu waktu yang panjang. Maka kita comot satu-satu dan kita rujuk kepada ulama-ulama kita yang otoritatif, ulama-ulama yang mu'tabar, ya, bagi kita dalam akidah Sunni yang menjadi pegangan kita semua. Ya. Ini maka kenapa saya harus membahas tentang kenabian. Ya, jadi itu salah satu latar belakangnya. Kemudian apa itu yang melatar belakangi itu? Ya, kenapa kenabian? Tadi sudah ya sedikit. Kemudian salah satu elemen worldview sudah dibahas tadi. Yang lebih menarik lagi dari pembahasan para ulama kita ini membahas tentang kenabian karena ternyata banyak sekali dari ilmuwan-ilmuwan yang pada saat itu, ya, pada zaman pertengahan, abad ke-9, ke-10, ke-11 itu muncul penolakan tentang kenabian karena hanya menyandarkan kepada akal saja. Sehingga dari situ adanya penolakan kenabian, nabi tidak diperlukan, hanya manusia saja cukup dengan kemampuan akalnya bisa sampai kepada Tuhan. Sehingga ada para filosof-filosof yang mengikuti filosof Yunani atau mengikuti filosof Muslim, tetapi menyalahgunakan pemahamannya tentang makna kenabian, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak perlu nabi. Nah, itu saya baca dari Al-Munqidh min ad-Dhalal juga itu disebut sama Imam Ghazali. Ya. Tadi Ustaz Samun menyebut tadi dari Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada saya menyebut dari Al-Munqidh min ad-Dhalal juga begitu disebutkan begitu. Ya, jadi maka para ulama dari kalangan yang beragama Islam tentu ya, para teolog Muslim itu banyak sekali menulis tentang kenabian, an-nubuwah. Ada Hujajun Nubuwah ditulis oleh Al-Jahiz ini Mu'tazilah ya pada abad ke-9. Kemudian Abdul Jabbar Al-Hamadani juga Mu'tazilah, Tathbit Dalailun Nubuwah itu pada abad ke-10 awal. Kemudian Abu Yaqub As-Sijistani Itsbatun Nubuwah, Abu Hatim Ar-Razi A'lamun Nubuwah, itu orang Syiah Ismailiyah ya, merespon kepada Abu Bakar Ar-Razi. Ya, kemudian ada juga Al-Mawardi A'lamun Nubuwah. Nah, ini yang sedang kita fokus untuk kita kaji ya. Jadi kalau melihat literatur tentang nubuwah ini banyak sekali. Ya, belum karya-karya dari para filosof. Ya, dari Al-Kindi,
Al-Falsafatul Ula, kemudian ada lagi Al-Farabi yang mengambil konsepnya dari Aristoteles, kemudian Ibnu Sina yang mengembangkan ide-idenya Al-Farabi, itu tentang kenabian dibahas. Sedemikian banyak literatur membahas tentang kenabian yang dipandang dari sisi latar belakang masing-masing. Nah, kita Al-Mawardi yang kita bahas pagi ini itu dari kalangan Asy'ariyah, ya, dia bermadzhab berteologi Asy'ariyah dan memahami konsep-konsepnya dalam konteks pandangan para teolog. Ya. Ada juga ini perdebatan tentang kenabian antara Abu Bakar Ar-Razi yang disebut-sebut dengan orang yang menolak kenabian. Kemudian diungkapkan dalam bukunya oleh Abu Hatim Ar-Razi tadi di atas A'lamun Nubuwah, itu disebutkan bahwa Ar-Razi yang pertama itu Abu Bakar Ar-Razi menolak kenabian. Dalam pandangan Abu Hatim Ar-Razi itu dianggap sebagai kesalahan. Ya, tetapi ada peneliti-peneliti berikutnya yang berusaha memahami pemikiran Abu Bakar Ar-Razi itu bahwa dia tidak menolak kenabian. Nah, begitu. Dalam kitab-kitabnya disebutkan bahwa dia mendukung dan menyetujui kenabian yang dilakukan oleh para nabi dan sebagainya. Nah, itu peneliti-peneliti terus menggali, apalagi karya-karya ulama kita dahulu ini tidak semuanya ada sepotong-sepotong, ketemu manuskripnya di mana digali dan sebagainya. Maka penelitian ini akan terus berlanjut. Ya. Kemudian yang kedua, ada klaim dari kaum Barahimah. Barahimah ini kalau kita rujuk kepada kitab Al-Milal wan Nihal Syahrastani, itu disebutkan adalah satu kelompok dari agama Hindu. Satu kelompok atau sekte atau firqah dari kelompok agama Hindu yang menolak kenabian. Tidak perlu nabi, cukup akal akan sampai kepada Tuhan dalam pandangan mereka itu. Dan itu ternyata diikuti oleh para ulama-ulama Muslim yang tidak setuju dengan kenabian dari para pengkritiknya, atau juga orang-orang yang non Muslim, para ateis pada zaman itu. Ada Ibnu Rawandi dalam kitab Az-Zamurrud itu juga menolak tentang kenabian dan mengkritik banyak tentang konsep-konsep kenabian. Nah, maka kita harus sebagai orang Islam tentu ya, apalagi kita dari kaum Sunni, kita perlu memperkuat penguatan akidah Asy'ariyah merujuk pada pandangan para ulama yang otoritatif. Nah, pagi ini kita akan fokus pada Imam Al-Mawardi. Ya. Siapakah Al-Mawardi? Kita harus tahu dulu siapa dia. Nah, karena ketika kita ingin menggali tokoh, tidak mungkin tokoh kita gali tidak tanpa mengetahui latar belakang mereka. Ya. Al-Mawardi hidup di Baghdad tentu waktu itu ya, pada abad ke-11 awal. Ya, pada abad ke-11 awal sebelum sebelum Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu meninggalnya itu sekitar tahun 1111 Masehi. Nah, kalau beliau meninggalnya 1058 Masehi. Jadi sebelum sekitar 50 tahun, 50-an, 60-an tahun sebelum Imam Ghazali. Kemudian karir beliau ya. Karir beliau dalam kehidupan sehari-harinya ketika sudah menjadi seorang pakar sebagai teolog, beliau menjadi qadhi al-qudat. Jadi qadhi dari para qadhi, disebut qadhi al-qudat. Dalam konteks politik pernah diutus oleh Khalifah Abbasiyah waktu itu, dan Al-Qaim, ya, Khalifah juga di Abbasiyah, menghadap kepada penguasa Buwaihiyah. Artinya kekuasaan Abbasiyah ini kan waktu itu di bawah pengaruh penguasa Buwaihiyah, karena dinasti Buwaihiyah ini dinasti dari Syiah yang menguasai orang-orang Abbasiyah. Jadi Abbasiyah bisa berdaulat tetapi di bawah harus tunduk dengan kekuasaan Buwaihiyah yang Syiah. Nah, untuk menguatkan kondisi Bani Abbasiyah dalam konteks menjaga akidah Sunni, nah diutusnya ini waktu itu siapa? Al-Mawardi untuk menghadap penguasa Buwaihiyah.
Sehingga posisi Bani Abbasiyah ketika itu tetap bisa menjalankan bebas mengekspresikan keyakinan sebagai seorang Ahlussunnah. Ya, karena ketika yang berkuasa Syiah lebih cenderung untuk menekankan kepada akidah-akidah Syiah dari yang dikuasainya, tetapi kan ini kan Bani Abbasiyah ini mendapatkan posisi khusus karena kedaulatan mereka, dan itu perlu dihadapkan dengan seorang penguasa yang ada waktu itu dari dinasti Buhayyah. Maka mengutuslah ini Khalifah Al-Qadir, dan setelahnya itu ketika itu Al-Qaim kepada Imam Al-Mawardi untuk menghadap kepada penguasa Buhayyah. Dalam karya-karyanya, karya-karya yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi cukup banyak kalau kita rujuk dari literatur karya beliau, ya. Beliau menulis dari Al-Quran, beliau nulis kitab tafsir, ya. Tafsir, dalam kitab tafsir itu dijelaskan juga, ya, tentang konsep-konsep yang beliau tulis dalam kenabian di beberapa buku secara terpisah, tetapi utuh beliau menulis satu kitab tafsir yang berjudul Al-Nukat wal Uyun, tafsir Al-Quran, ya. Menulis juga beliau kitab fikih Al-Hawi Al-Kabir fi Al-Furu', ya, juga teologi, ya, kemudian juga masalah politik Al-Ahkam Al-Sultaniyah, kemudian kitab Finnahwi, ini tentang bahasa, kitab Nahwu, kemudian ada kitab adab, Adabud Dunya Waddin, ada juga A'lam An-Nubuwah. Nah, ini satu kitab yang sedang kita bahas ini, kitab tentang kenabian. Ya, kitabnya sih tidak tebal-tebal sekali, yang khusus untuk A'lam An-Nubuwah tipis, ya. Yang agak cukup tebal tafsir tadi, ya, karena ada beberapa jilid. Ya, Ahkam Sultaniyah hanya satu jilid. Ini banyak dikaji oleh orang-orang para peneliti dari Muslim dan non-Muslim di Indonesia dan di Barat. Ya. Ini karya beliau dan latar belakang dari Imam Al-Mawardi. Berikutnya, kita sudah mulai mengerucut memasuki ke arah pemikiran beliau, diawali dengan tentu ulama-ulama kita ini setiap membahas sesuatu tidak bisa lepas dari aspek epistemologis. Karena apapun juga yang kita bicarakan dalam konteks keilmuan, rujukannya akan kembali kepada idealisme dari ilmu. Nah, sumber ilmu itu di mana? Pembagiannya bagaimana? Marotibnya itu bagaimana? Tingkatannya bagaimana? Ketika kita sudah memahami kondisi itu, lama-lama bangunan epistemologis kita akan kuat. Ya, fondasi pola pikir kita itu akan kuat ketika kita menguasai dari aspek epistemologis ini. Maka ketika kita merujuk kepada salah satu tokoh Muslim khususnya, ya, ketika kita membaca karya mereka, kita lihat aspek epistemologisnya, bagaimana membagi hierarki ilmu itu, ya, tingkatan ilmunya gimana, marotibnya bagaimana. Ya. Beliau dalam muqaddimah di kitab A'lamun Nubuwah membagi ilmu dibagi dua. Sumber ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu dari ilmun idtirarun. Yang kedua, ilmun iktisabun. Ya, apa itu ilmun durur, ilmu idtirarun? Ya, ilmun idtirarun. Itu ilmu yang memang sudah Allah berikan sejak manusia itu lahir. Nah, kita sebut dalam bahasa mantik biasanya itu badihi. Ya, tidak perlu dalil. Ya, sudah dari sananya. Dan itu sifatnya mutawatir, udah pasti sepakat semuanya. Contoh nih, itu 2 lebih besar dari 1, itu sudah disepakati dari dulu itu. Kita nggak baru sepakat sekarang setelah menggali bahwa 2 lebih besar dari 1. Karena itu sudah dari sananya itu akal sudah Allah berikan begitu. Kemudian juga indera itu seperti bayi itu sejak lahir sudah bisa menangis. Tidak diajari menangis kemudian menangis. Dia melihat, mendengar, merasakan, nangis. Ya, ketika bayi lahir mau meminum air susu ibunya tidak bisa gigit jari. Itu sudah dari sananya, tidak perlu diajari. Maka itu kita sebut sebagai badihi. Ya, memang sudah ada dari sana. Ya. Nah,
Itu yang tadi pembagian pertama. Yang kedua, kalau ilmu iktisabun, nah itu baru yang diusahakan. Jadi ketika manusia besar lahir dari kecil tuh belajar, nah itu yang diusahakan. Maka perlu adanya argumen. Nah, di sini posisi ilmu iktisab ini dibagi menjadi dua, ya. Ada yang kita sebut dengan qadaya al-uqul, ya, itu perlu qadiyah akal. Jadi perlu ada proses akal yang menyangkut untuk diproses berpikir. Akal itu tugasnya mikir. Ya, nggak ada tugas selain mikir. Akal itu namanya juga ukul, mengikat. Aklun, mengikat. Mengikat apa? Mengikat makna. Makna yang ada diikat, makna setelah melihat realitas diikat, dihubungkan. Diikat, dihubungkan, disambungkan, dikorelasikan, dikomparasikan. Nah, itu fungsi akal di situ. Ya. Antum akan paham kalau dalam materi mantik itu banyak sekali, ya, pembandingan, merelasikan, menghubungkan, menganalisa. Nah, itu semua ada proses akal. Ya. Dan kedua, ahkamus sam'i. Ahkamus sam'i ini kalau kita lihat artinya wahyu sebetulnya. Ya. Jadi orang yang belajar untuk mendapatkan wahyu. Nah, dia kan mendengarkan wahyu. Itu sam'i ini kan didengarkan. Maka kita sebut dalam teologi itu as-sam'iyat, karena nggak bisa dilihat, hanya bisa didengar. Contohnya neraka, surga, terus malaikat. Nah, terus yang sifatnya ghaibiyat itu menjadi sam'iyat. Nah, itu tidak akan mungkin bisa dilihat. Kalau dilihat malah ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nah, itu. Jadi surga itu nggak bisa dilihat karena nanti gitu. Ya, sekarang di dunia tidak bisa menjadi hal-hal yang gaib, maka disebut ahkamus sam'i. Min aina yusma, dari mana diperdengarkan? Ya dari hadis, dari Quran dan sebagainya. Penjelasan para nabi, penjelasan para sahabat, atau penjelasan para ulama setelah membaca kitab-kitab itu. Kita mendengarkan. Kalau kita baca, ya akan membaca, akan mendapatkan. Kemudian berikutnya qadaya al-uqul, ya, tentang akal tadi, ya, dibagi menjadi dua. Ya, qadaya al-uqul ini dibagi menjadi daruratul aqli, artinya secara pasti, dengan akal dengan secara pasti. Yang kedua dalilul aqli. Dalilul aqli ini perlu dalil proses. Kalau daruratul aqli itu yang sudah pasti manusia itu bisa mencapai kebenaran itu. Nah, ini Imam Al-Mawardi menjelaskan di sini, ya, daruratul aqli di sini itu manusia bisa mencapai dengan akalnya kepastian bahwa hidup di dunia ini ada Tuhan. Karena dia fitrah ketika dilahirkan itu Allah berikan kesiapan fitrah itu untuk menerima sebuah agama. Maka secara akal manusia itu sebetulnya bisa mencapai kepada Tuhan dan pada ketauhidan. Ya, nah ini penjelasan dari Al-Mawardi begitu. Kemudian yang kedua, dan ketika itu terjadi, katakan ini yang membahas yang bertauhid tadi, tidak bisa mengelak bahwa sebaliknya tidak ada Tuhan, tidak bisa mengelak itu, karena buktinya sudah terlalu banyak. Alam ini bukti, hal yang yang terlihat itu bukti, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi bukti. Jadi sebuah keniscayaan untuk mengakui bahwa di dunia ini ada Tuhan, tapi melalui akal. Ya. Yang kedua dalilul aqli, ya, adalah proses akal untuk membuktikan. Tetapi pembuktian itu bisa terbalik, bisa terjadi kebalikannya. Katakan membuktikan seperti nubuwah. Nah, ini konsep nubuwah ini dalam pandangan Imam Al-Mawardi ada dalam struktur hierarki keilmuan di bawah konsep qadaya al-uqul, akal. Artinya nubuwah itu bisa diklaim oleh seseorang dan dibuktikan kebenarannya. Tetapi bisa sebaliknya, bisa diklaim oleh seseorang tetapi bisa dibuktikan kebohongannya. Maka tidak heran kita sampai sekarang masih aja mendengar tentang klaim-klaim nabi palsu, dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ya, nabi palsu yang di Jawa Timur,
musodak dan lain sebagainya, nabi palsu atau siapalah dalam aliran sesat di Indonesia itu bisa cek antum di YouTube itu. Lia Eden mendapat wahyu dari malaikat Jibril tertulis dan lain sebagainya. Ini membuktikan bisa kita balik argumennya itu. Nah, itu posisinya itu dalam struktur atau hierarki qadayal uqul tadi. Ya. Oke. Sekarang kita masuk, sebelum membahas tentang kenabian, kita harus pahami dulu secara etimologi dan terminologi aspek kenabian itu. Ya. Supaya kita tidak blur abu-abu dalam melihat arti kenabian. Ya. Secara etimologi kata nabi ya berasal dari kata naba'a yang berarti memberitahu. Naba'a, an-naba ya, berita. Berarti khobar ya. Nabaun khobarun, memberitahu, akhbaru yukhbiru. Amba'a yumbi'u. Kemudian ketika menjadi kata benda, nubuwah, kenabian. Atau ada kata benda yang lain, nabuwah, tempat yang tinggi. Ini ada hubungannya, relasinya. Ya, nubuwah itu orang yang membawa berita, nabuwah tempat yang tinggi. Jadi orang yang membawa berita mendapatkan tempat yang tinggi, dan itulah para nabi. Ya, tempat yang tinggi, mendapatkan keagungan dari Allah dan mendapat petunjuk. Itu makna kata. Nah, sekarang kita akan definisikan. Ya, saya melihat definisi ini dari Ta'rifat Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani menulis satu kitab Ta'rifat, itu artinya definisi-definisi. Artinya itu ya. Itu banyak sekali definisi tentang istilah-istilah yang penting dalam ajaran Islam, dan kita cukup mudah untuk merujuk kepada definisi itu, sehingga akan memudahkan kita arahnya kemana nanti untuk kita bawa pemahaman itu. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dan dari malaikat atau mendapatkan ilham di hatinya. Jadi makna wahyu auha itu bisa langsung kepada hati. Nah, itu terjadi kepada para nabi yang pada tidur kemudian dapat wahyu di dalam hatinya, bangun langsung tahu. Atau mendapatkan peringatan melalui mimpi yang benar. Nah, itu mimpi. Jadi mimpinya masuk, atau langsung orang ketika sadar nabi dapat wahyu yang masuk dalam hatinya. Nah, ini secara terminologi. Kenabian, sifat dan posisi seorang nabi. Nah, ini kenabian itu adalah sifat. Jadi kata sifat daripada nabi. Ya, nabi memiliki sifat kenabian. Perbedaan. Ya, perbedaan yang terlihat ya antara nabi dan rasul. Ya. Apa bedanya nabi dan rasul itu? Ternyata para ulama kita tidak semuanya sepakat bahwa nabi dan rasul itu berbeda. Ada yang nabi dan rasul itu sama. Ya. Nah, ini kita lihat, ini saya lihat di Imam Al-Mawardi itu menjelaskan tentang ini. Ada dua pendapat, ya. Nabi dan rasul adalah sama. Nah, ini merujuk dalam Al-Qur'an yang kembali kepada surat Al-Hajj ayat 52. Ya, antum bisa cek di situ. Kemudian yang berikutnya, Nabi membawa khobar, ya, sementara Rasul membawa misi, sama. Yang satu misi, yang satu khobar, ya. Jadi kalau misi itu dibawa kepada sebuah komunitas, kalau khobar itu berita yang disampaikan kepada orang lain, sebenarnya sama juga. Maka pendapat ini berpegangan bahwa Nabi dan Rasul sama. Mereka mendapatkan tempat yang tinggi, nabuah. Nabi dan Rasul dapat tempat yang tinggi. Dua-duanya mendapat tempat yang tinggi. Pendapat kedua, Nabi dan Rasul berbeda. Nah, ini apa alasannya? Merujuk kepada pendapat dari para ulama, ya, bahwa Nabi Rasul lebih tinggi daripada Nabi karena Nabi ini hanya mendapatkan wahyu tetapi tidak ada kewajiban untuk disebarkan.
Ada yang berpendapat begitu, ya. Atau juga Rasul mendapatkan syariat sementara Nabi itu hanya menjaga syariat. Contoh nih, para Nabi Bani Israel, ya syariatnya yang mendapatkan syariat itu ada Nabi Musa ketika dapat wahyu, pergi ke Gunung Tursina, dapat wahyu, kemudian dapat syariat, turun kepada Bani Israel, kemudian mengamalkan. Nah, Nabi berikutnya Nabi Harun, kemudian Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman pasca berikutnya lagi dan sebagainya. Itu kan nabi-nabi Bani Israel rata-rata tetap mengamalkan ajaran dari syariahnya Nabi Musa. Ya, baru muncul Rasul yang baru, katakan seperti Nabi Isa. Itu syariat baru, tetapi syariatnya baru, akidahnya sama, hanya cara praktik ibadahnya berbeda. Ya, jadi mengamalkan akidahnya sama, tauhid, tetapi syariatnya seperti yang dilakukan oleh tidak sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ada perbedaan. Ya. Kemudian malaikat termasuk rasul. Nah, ini disebutkan. Ya, malaikat termasuk rasul, maksudnya itu istilah yang dipakai Al-Qur'an kepada para malaikat yang datang kepada Maryam waktu itu, malaikat Jibril. Ya, disebutkan dalam Quran itu rasul. Ya, yang datang kepadanya itu rasul, itu artinya utusan Allah. Jadi maka malaikat juga termasuk rasul dalam konteks kata tadi. Maka rasul ini bisa nabi, bisa malaikat. Karena ini kembalinya kepada Allah. Allah mengutus Jibril, Allah mengutus rasul, Allah mengutus nabi. Demikian, ya. Kemudian berikutnya ini pendapat ulama, ya, pendapat ulama tentang bagaimana Rasul membawa wahyu. Ya, Rasul membawa wahyu itu maksudnya Jibril. Jibril sebagai Rasul membawa wahyu. Jibril kepada Nabi, nanti kepada para Nabi. Sementara kalau Nabi menerima wahyu melalui mimpi. Jadi kalau yang tadi berpendapat tentang perbedaan Rasul dan ulama, mohon maaf, perbedaan Rasul dengan Nabi. Ini kalau Rasul yang membawa wahyu, sementara Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi. Tidak disamakan antara Nabi dan Rasul. Rasul yang diutus kepada umat, ya, dan Nabi adalah pembaharu yang tidak diutus kepada umat. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa ini seperti kalau kita cari kasusnya itu seperti Nabi Khidir, ya. Jadi kita tidak tahu Nabi Khidir ini umatnya yang mana, karena ketika itu Nabi Khidir yang hidup pada zaman Nabi Musa itu kan yang diutus secara resmi kepada Bani Israel adalah Nabi Musa, tetapi Khidir ada di situ malah mengingatkan Nabi Musa. Ya. Itu. Kemudian Rasul adalah yang meletakkan dasar syariah, Nabi adalah yang menjaganya. Ini pendapat Al-Jahiz. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sebelum memahami tadi konteks tentang kenabian, kita perlu memahami tugas, ya, apa yang harus dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Tuhan sudah menggariskan kepada manusia ada namanya taklif. Taklif itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia beban. Sebetulnya bukan beban ya. Kalau yang memang artinya beban, tetapi kalau kita melihatnya beban, jadi akhirnya kita tidak mau ibadah. Ya, bentuk pengabdian. Ya, syariah yang harus dijalankan, taklif. Di sini saya syariah yang harus dijalankan. Tapi sebenarnya taklif mukallaf itu orang yang terbebani. Terbebani dengan apa? Dengan syariat. Ya. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu di situ menjadi kewajiban manusia untuk disembah dan tidak disekutukan. Ini haknya Allah dan menjadi kewajiban manusia kepada Allah. Ya. Dan ini ada haknya Allah. Kemudian apa haknya makhluk? Menjalankan syariat dan tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Ini yang harus dilakukan oleh makhluk, ya, tentunya salah satunya adalah manusia. Ya. Kemudian berikutnya, sebelum membahas tentang kenabian, kita harus tahu siapa saja yang menolak aspek kenabian itu. Ya, konsep kenabian ditolak siapa saja pada saat itu.
Nah, ini yang menjelaskan Al-Mawardi waktu itu. Kalau sekarang makin banyak sekarang. Tapi ternyata yang terjadi dulu sampai sekarang kita lihat kelompok ini juga masih ada. Ya, salah satunya adalah ateis materialis. Tokoh-tokoh ateis materialis waktu itu salah satunya adalah Ibnu Rawandi. Kemudian Barohimah. Barohimah ini kan agama lahir yang salah satu yang tertua ini. Ya, agama Hindu, dan di dalam agama Hindu ada satu sekte atau kelompok Barohimah yang menolak tentang kenabian. Yang ketiga filosof. Filosof ini filosof Muslim dan filosof Yunani tentu ya, yang dijadikan patokan oleh orang-orang untuk menolak kenabian. Ya. Nah ini filosof ini siapa? Nah filosof kalau melihat tadi dari karyanya Abu Hatim Ar-Razi, merujuk kepada Abu Bakar Ar-Razi. Ya. Tetapi Al-Mawardi tidak menjelaskan siapa dia gitu. Nah ini cari yang dikritik sama beliau ternyata tidak disebutkan individu, hanya kelompoknya si anu. Gitu. Kalau merujuk, kalau kita sebagai peneliti harus mencari siapa orangnya supaya definitif bukunya yang kita baca secara langsung orisinil ide-idenya. Karena kalau disebutkan filosof banyak sekali filosof. Ya. Gitu. Jadi termasuk juga kelompok materialis ateis. Siapa? Nggak definitif. Ulama-ulama kita itu memang itu mungkin menjadi sikap yang arif ketika mengkritik para tokoh itu tidak menyebut nama orangnya. Ya, dari karya-karya yang ada ini kita cari tidak menyebut secara definitif, kecuali memang itu tokohnya itu betul-betul menjadi kunci. Ya, nah, seperti Imam Al-Ghazali itu ketika mengkritik para filosof itu menyebut Al-Farabi dan Ibnu Sina karena memang itu ujung pangkalnya ada di situ. Ya, itu. Apa alasan penolakan tentang kenabian ini? Dari alasan mereka itu, menurut mereka adalah cukup dengan akal. Cukup dengan akal ini ternyata diikuti ateis Barohimah termasuk filosof itu karena semua pegangnya pada akal. Yang kedua, batalnya syariah yang dibawa oleh para nabi. Ketika akal sudah ada, syariah batal, tidak perlu karena bisa dicapai oleh akal. Tanpa syariat manusia bisa mencapai Tuhan. Gitu. Yang ketiga, ilmu ketuhanan akan sempurna melalui latihan dalam ilmu filsafat dan ilmu ukur. Ini al-falsafah wal handasah. Jadi tanpa kenabian sudah cukup karena sudah bisa latihan dengan ilmu filsafat. Ya, dan ilmu ukur handasah. Berikutnya, ini para pengkritik ya mengklaim hanya cukup dengan akal, tetapi dibantah oleh Imam Al-Mawardi, argumennya tertolak. Alasannya, akal tidak menutup adanya kenabian. Jadi, adanya akal bukan berarti kenabian tidak ada. Akal Allah berikan kepada manusia, iya, untuk meraih beberapa tingkatan realita yang bisa dicapai oleh akal. Tetapi ada satu realita yang tidak bisa dicapai oleh akal. Ya apa? Seperti hal-hal yang gaib. Seperti kehidupan akhirat, kiamat dan sebagainya. Itu kan beritanya lewat para nabi. Ya. Jadi kalau hanya akal yang diandalkan tidak akan sampai. Ya. Kemudian berikutnya, pengiriman nabi tidak ada konteks akal. Jadi mau ada nabi atau tidak, nggak penting akal itu. Intinya nabi itu tidak ada hubungannya dengan akal. Karena memang Allah berikan kepada manusia seorang nabi untuk menjelaskan tentang kehidupan-kehidupan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kemudian berikutnya, perselisihan akal dapat diselesaikan dengan datangnya para nabi. Nah, ini solusi ini. Jadi yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi menolak hanya cukup dengan akal itu para nabi ini datang menyelesaikan problem akal yang bermasalah, yang bertikai dan sebagainya itu dapat diselesaikan dituntaskan dengan nabi. Maka tidak heran kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah itu nabi menjadi sentral figur, model sentral permasalahan ditanyakan kepada nabi dan selesai. Perdebatan akal tuntas karena bisa merujuk kepada nabi saat itu. Ya. Berikutnya, argumen yang dipakai oleh para penolak
ya, sia-sia mengirim nabi, artinya ditolak. Jadi tidak perlu ngirim nabi itu, nggak perlu diterima, artinya ditolak aja gitu. Nah, klaim ini ditolak sama Al-Mawardi pada buat argumen mereka itu. Nabi datang dengan tauhid dan ibadah. Jadi bagaimana akan menolak nabi sementara para nabi itu membawa ajaran tauhid dan ibadah, membawa ajaran yang dijadikan persyaratan manusia untuk ketika hidup di dunia, dan itu akan menyelamatkan dia di akhirat. Itu menjadi sangat sangat vital, ya. Kemudian berikutnya, ilmu yang dibawa para nabi tidak alami. Nah, ini klaim, ya, klaim dari mereka. Ilmu yang dibawa para nabi tidak alami karena ada mukjizat. Jadi kalau ada mukjizat nggak alami, karena hidup manusia ini dalam tingkatan akal manusia ini kan ada berproses, ya, berproses dari sejak kecil dan sebagainya, alami proses mencapai tingkat intelektualitasnya, akalnya itu bertambah, berpikir bertambah dan sebagainya, penambahan ilmunya. Kalau nabi, proses manusianya tetap dijalankan, tetapi ada hak-hak khusus yang Allah berikan kepada nabi itu. Kemudian akalnya ini akan melebihi seperti akal manusia biasa yang siap menerima wahyu di luar kemampuan manusia. Nah, ini yang ditolak, sehingga mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi. Sebagai bukti dia nabi, dapat mukjizat, dan tidak mungkin diberikan kepada orang selain nabi. Jadi kalau ada yang mengklaim sekarang dapat mukjizat, ya itu mungkin hanya ini aja lip service lah, ya, hanya di lisan aja. Oh, ini mukjizat nih, maksudnya bukan benar-benar mukjizat dari Allah, ya, hanya lip service. Sebetulnya tidak ada mukjizat itu setelah para nabi meninggal. Kemudian klaim berikutnya, ya, nabi menerima ilham bukan wahyu, karena Tuhan dan malaikat maha tinggi dan tidak bisa turun. Jadi aspek jarak dipandang oleh para ini saya lihat argumen ini dipegang oleh orang-orang Barahimah, ya, Tuhan itu maha tinggi dan tidak bisa turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada manusia, ya. Nah, ini oleh Al-Mawardi ditolak. Jika tidak menerima wahyu maka tauhid batal. Bagaimana manusia bisa hidup kalau tidak menerima tauhid, ya, tidak menerima syariat. Sementara tugas manusia diciptakan untuk beribadah, ya. Kemudian jika menerima ilham maka bisa disusupi kebenaran dan kebatilan. Kalau yang diterima bukan mukjizat, ini para nabi, ya. Kalau yang diterima bukan mukjizat tapi hanya menerima ilham, ya, berarti ada kemungkinan ilham ini disusupi kebatilan. Karena ilham bisa saja muncul dari hasil usaha pemikiran sendiri yang tidak diberikan oleh Allah. Setan bisa masuk. Nah, ini akhirnya mempertanyakan. Terus kalau begitu kenabian itu tidak maksum, tidak terjaga dari Allah. Kalau mengikuti argumen di atas, maka ditolaklah sama Al-Mawardi. Kemudian argumen berikutnya yang mereka munculkan, menjadi nabi karena akal. Jadi ini kalau kita pelajari sebetulnya di kalangan filsafat itu, di filsafat itu kalau kita baca dari karya Imam Ghazali, karyanya Al-Farabi dan Ibnu Sina, itu ketika Al-Farabi merujuk pendapatnya dari Aristoteles dalam bukunya De Anima, ya, tentang jiwa. Jadi dibahasnya konsep jiwa yang dalam hal ini kognitif, aspek kognitif, tingkatan akal manusia untuk mencapai kenabian. Jadi ada akal manusia sampai ke berpotensi, kemudian sampai akal mustafat, sampai kepada akal aktif. Akal aktif ini malaikat Jibril, akalnya artinya bisa nyambung dari akal manusia kepada akal yang dimiliki oleh malaikat Jibril tadi. Nah, karena akal inilah maka dia dianggap sebagai nabi. Nah, bagi beliau ditolak ini begini, ya. Menjadi nabi adalah memerlukan karunia ilmu kenabian, dan ini adalah pemberian.
Ya, jadi kalau tadi merujuk kepada pendapatnya siapa Al-Farabi dan Ibnu Sina yang lebih cenderung kenabian itu dipahami dari aspek kognitif dan intuisi. Nah, ini intuisi, ini Ibnu Sina kalau intuisi. Tapi kalau Al-Farabi itu dari sisi kognitif, memahami bertingkat-tingkat ya, dari tingkatan akal manusia itu, ya, intelektualnya, dari akalnya mencapai akal aktif, setelah sampai akal aktif kemudian baru mencapai kenabian. Ini itu seolah-olah itulah yang menyebabkan dia jadi nabi, padahal nabi itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, ya, mohon maaf, saya menanyakan ke Ustaz Sampun, saya sampai jam berapa nih ya? Halo? Biar saya bisa berhenti di jam berapa gitu. Halo? Ustaz Sampun? Oke, baik, saya lanjutkan dulu ya. Kriteria para nabi. Para nabi ada kriteria-kriteria yang mereka miliki, dan itu kita lihat dalam sejarah. Ya, Nabi boleh mengklaim sebagai seorang nabi, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain. Ya, jadi Nabi mengklaim dirinya nabi dan membawa bukti bahwa dia nabi. Maka seperti yang kita lihat kasusnya Nabi Muhammad itu mengklaim dirinya nabi ketika berdakwah, utusan Allah. Buktinya apa? Ini dan sebagainya dengan bukti-bukti yang beliau tunjukkan. Ya. Kemudian memiliki pribadi yang mulia. Jadi seorang nabi harus memiliki pribadi yang mulia. Nah, ini seperti Nabi Muhammad SAW itu memiliki gelar Al-Amin. Al-Amin ini sejak sebelum beliau jadi nabi, sejak muda sudah jujur, kemudian sudah menjadi seorang yang dilihat banyak orang bisa menengahi konflik dengan proses ketika saat peletakan batu Hajarul Aswad terjadi konflik di antara kelompok saat itu dan beliau menjadi rujukan. Artinya yang memang mulia. Mulianya tidak ketika sudah berumur 40 tahun saja, tapi proses menuju ke situ itu sudah dilakukan, sudah ada, ya, menunjukkan aspek-aspek itu. Kemudian berikutnya menunjukkan mukjizat. Ada mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Ya, dan mukjizat itu disaksikan oleh orang banyak, tidak hanya individu atau kelompok kecil. Makanya disebut objektif di situ. Ya, orang banyak menyaksikan. Yang jelas-jelas saat itu ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar, kemudian disaksikan oleh tukang-tukang sihir yang melempar ular, yang melempar tongkat-tongkatnya menjadi ular kecil itu. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya dan memakan ular-ular itu, padahal ular itu adalah ular sihir, dimakan oleh ular beneran, maksudnya ular mukjizat yang dari tongkatnya Nabi Musa. Maka heran karena ular sihir dimakan oleh ular mukjizat, kok bisa gitu. Tukang sihir itu akhirnya langsung tunduk dan sujud mengikuti Nabi Musa, ya, tunduk, kok bisa gitu. Artinya keheranannya ada di situ, ya. Kemudian berikutnya 5 hal penting tentang kenabian. Ya, jadi aspek kenabian yang perlu kita pahami, ya. Para nabi itu memiliki kemaslahatan untuk akal, karena yang dibawa adalah wahyu. Ya, wahyu yang akan menerangi akal. Jadi kalau wahyu tanpa akal, dia akan, wahyu itu ibarat cahaya buat akal. Jadi akal itu bisa berpikir, tetapi perlu diberi cahaya supaya dapat terang, penerangan. Ya. Kemudian juga Nabi itu menjadi seorang pengingat manusia dan menjaga kebenaran di muka bumi. Ya, jadi kebenaran yang Allah tetapkan di muka bumi ini ada yang menjaga dari para manusia yang diutus oleh Allah. Kemudian mengingatkan penduduk bumi. Ya. Berikutnya menjelaskan hal-hal yang gaib di luar nalar. Jadi nalar manusia itu hanya pada aspek-aspek yang dapat dijangkau oleh akal. Kalau manusia sejak lahir diberikan kemampuan untuk
kayak apa istilahnya itu, feeling ketika bayi itu posisi mengetahui tetapi dengan caranya sendiri. Nah, habis itu diberikan lagi kemampuan dengan inderanya, melihat, mendengar, merasakan. Tingkatnya untuk mencapai kepada kebenaran pada aspek sense atau indera saja. Nah, ada lagi yang lebih tinggi, akal. Ternyata akal tidak cukup, yaitu perlu hidayah agama. Dalam konteks ini adalah wahyu. Maka yang tadi dari akal hanya sampai nalar untuk melihat yang konkret, yang gaib ini dilengkapi dengan adanya wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Yang keempat, ketuhanan tidak bisa dijelaskan kecuali lewat agama. Menjelaskan ketuhanan hanya ada dalam agama. Kalau seandainya agama dijelaskan tanpa Tuhan, berarti agama tanpa Tuhan. Itu bukan agama lagi itu. Ya, itu udah masuk ke aspek ateis. Dan agama tidak lepas dari para rasul. Nah, ini saling berkaitan. Ya, kalau seandainya orang modern sekarang dia beragama tanpa spiritualitas tanpa agama, itu gerakan teosofi. Orang-orang yang ingin mencapai kepada Tuhan, ketenangan batin dan jiwa selama di dunia, tapi tidak mempraktekkan syariah. Itu kan terjadi dalam dunia teosofi, kemudian kajian orang-orang yang ingin mencari ketenangan di dunia, tapi lupa menjalankan syariat. Ya. Oke, berikutnya. Yang kelima, menghindari konflik dan kesombongan akal. Nah, ini akal ini memang perlu dikendalikan dengan cara adanya wahyu, dan itu didatangkannya para rasul dan para nabi. Ini macam-macam mukjizat, ya. Apa saja bentuk-bentuk mukjizat yang ditampilkan oleh para nabi dan para rasul, ya, ketika dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini, ya. Yang pertama, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ini menghidupkan yang sudah meninggal, artinya ini contoh ya, contoh menghidupkan sesuatu yang sudah meninggal. Sesuatu di luar kemampuan manusia itu contoh kasus seperti ketika Nabi Musa ditanya sama kaumnya, ketika itu ada Bani Israel yang meninggal. Nah, bisa dibaca di Al-Quran di situ, di surat Al-Baqarah, ya, di situ disebutkan, diceritakan bahwa salah satu anggota Bani Israel itu meninggal, kemudian minta penghakiman kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa minta untuk dicarikan sapi dengan kriteria ini, yang warnanya kuning, yang tidak pernah dipakai untuk membajak dan sebagainya. Ya, nah itu pertanyaannya itu banyak Bani Israel itu. Ya, hampir-hampir mereka nggak mau ngerjain karena terlalu banyak pertanyaan. Ya, maka kalau orang terlalu banyak nanya, ya disebut Bani Israel itu mungkin itu. Ya, nah ketika setelah didapatkan sapi itu, ekornya diputus, kemudian dipukulkanlah ekor sapi itu kepada orang yang mati atas izin Allah. Yang mayit tadi itu bangkit dan menunjuk siapa yang membunuh. Nah, ini ketika itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Kemudian juga pada Nabi Isa juga demikian. Ada yang peristiwa ketika dimatikan kemudian dihidupkan pada zaman Nabi Isa. Yang kedua, sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Kemudian ini menjadi hal yang unik. Ya, manusia bisa melakukan, tetapi ternyata ada hal yang lebih dari itu. Kayak bumi. Ini kayak seperti penggalian. Bumi ini katakan digali. Tetapi kalau yang dilakukan Nabi Muhammad ini sesuatu yang berbeda. Katakan kalau bulan, Nabi Muhammad ketika itu membelah bulan. Pertanyaan dari orang-orang, kalau nggak salah orang-orang Yahudi. Ya, kalau memang benar dia Nabi, bisa itu bulan dibelah. Ternyata betul terjadi. Bulan itu dibelah atas izin Allah oleh Nabi Muhammad. Kemudian ditunjukkan kepada yang bertanya, kepada orang-orang Madinah ketika itu. Ya. Kalau kita lihat di dunia modern, sebetulnya orang-orang modern saat ini kan melipat bumi itu bisa menggali bumi, ngebor bumi sedalam-dalamnya.
sampai ada galian-galian di kereta bawah laut dan lain sebagainya. Bahkan prediksi orang-orang masa depan itu orang masuk ke bumi itu nanti akan dari ujung atas ke ujung bawah itu bumi bisa ditembus. Nah, artinya itu konteks modern, manusia modern yang dalam kacamata orang tentu orang-orang barat ya, sains itu mampu membelah bumi, mampu melipat bumi. Padahal itu sudah dilakukan oleh para nabi dengan mukjizatnya tentu ya pada saat itu. Pengetahuan di luar kemampuan manusia. Nah, ini pengetahuan yang tidak mungkin manusia memiliki. Nah, informasi hal yang gaib. Nah, para nabi menjelaskan tentang hal-hal yang gaib ini sebagai persiapan buat manusia untuk menghadapi akhirat tentu ya. Ini yang gaib ini kan yang akan terjadi, kayak bagaimana di alam kubur, bagaimana terjadinya proses terjadinya kiamat. Kalau tanya kiamat kapan, Nabi juga nggak tahu, tetapi bagaimana yang terjadi yang gaib itu, karena Nabi pernah berpengalaman datang ke diajak Isra Mi'raj melihat kondisi neraka, kemudian bagaimana bertemu dengan para ruh-ruh para nabi yang dulu, dialog dengan nabi-nabi yang terdahulu dalam proses untuk kewajiban sholat. Nah, itu kan hal-hal yang gaib, tidak mungkin oleh manusia biasa bisa dilakukan kecuali hanya para nabi dan rasul. Ya. Kemudian berikutnya nomor 4, di luar kemampuan manusia. Ini hal memang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun, itu tidak mungkin manusia yang menurunkan, yang menciptakan. Karena ini isinya luar biasa dan ini sebagai mukjizat. Mukjizat, satu-satunya mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki mukjizat banyak. Antum bisa baca kitab karangannya Badi'uz Zaman Sayyid Nurus itu, Nabi Muhammad memiliki 300 mukjizat. Yang terbesar Al-Quran. Nah, kita ini mengamalkan dari Al-Quran ini, kita pelajari dan insya Allah akan dapat keberkahan karena itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya nomor 5, sesuatu yang menjadi pekerjaan manusia. Artinya rutinitas manusia itu dia lakukan, tetapi ketika ada mukjizat itu lewat semua. Contohnya mengobati orang sakit, dokter bisa ngobatin, tetapi Nabi ngobatin terus tanpa obat, gitu loh. Nah, ini kan mukjizat itu. Kayak ketika Abu Bakar, dalam riwayat itu disebutkan ketika di Gua Sur itu Nabi Abu Bakar itu digigit oleh kalajengking. Ada yang menyebut dipatok ular ketika di dalam Gua Sur itu. Ya, sampai menahan sakitnya, netesin air mata jatuh ke pipinya Nabi Muhammad. Kemudian sama Nabi Muhammad diobatin dengan ludahnya, dengan doanya, sembuh, melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Ya, di kakinya menahan sakit, tetapi diobati. Ini sebetulnya ini kan bisa diobati oleh manusia biasa yang tabib ketika itu, tetapi kan tidak ada. Nabi dengan mukjizatnya bisa mengobati. Atau hal yang lain lagi, memanen lebih cepat dari semestinya. Kalau ini alami, jadi orang nanam, ya orang nanam, kemudian dalam proses-proses tertentu tanaman ini harus melalui jangka sehingga akan terjadi pertumbuhan tumbuhan yang normal baru bisa dipanen. Tetapi karena kemukjizatan para nabi, memanen lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan tadi, katakan kira-kira ini kalau kita nanam sekian panen setelah 3 bulan. Tetapi kalau para nabi ada mukjizat yang sekarang nanam tahu-tahu udah panen, nggak berapa lama langsung panen. Ya. Contoh lain, ini contoh-contoh kenabian, ya. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk melakukan hal yang luar biasa, ya. Dapat memberitahu kesalahan orang yang berbicara atau memberitahu penulis dengan kesalahannya. Artinya sebetulnya tidak baca juga bisa. Tetapi ini kalau saya lihat kasusnya seperti Nabi Muhammad ketika menjelaskan sholat, kemudian Nabi Muhammad ketika sholat kan ngadep ke depan.
Tetapi kok tahu yang terjadi kesalahan-kesalahan oleh para sahabat itu. Nah, ini hal yang aneh dari para sahabat melihatnya, tapi itu sebagai kemukjizatan. Bahwa Nabi bisa mengoreksi sesuatu yang memang dia tidak lihat secara langsung. Artinya informasi itu muncul dari malaikat tentu ya, malaikat Jibril yang memberitahu. Ya. Kemudian berikutnya, menjadikan binatang bicara dan benda dapat bergerak. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus para nabi yang melakukan itu, ya, dari Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi, kemudian juga Nabi Muhammad berkomunikasi dengan unta, ya, dan benda dapat bergerak itu batu, ketika itu batu. Ya, batu yang dapat bergerak ke tangan dan lain sebagainya, kemudian tangan ini bisa lepas, itu ada dalam mukjizatnya Nabi Muhammad. Itu ditulis dalam mukjizat Nabi Muhammad dalam bukunya tadi, Badi'us Zaman Said Nursi, yang 300 mukjizat dengan bermacam-macam jenis mukjizatnya. Ya. Nomor 8, menunjukkan sesuatu yang bukan pada musimnya. Jadi ketika musim hujan atau musim panen, ternyata bukan musim buah, tetapi bisa tumbuh buah gitu. Jadi di luar kebiasaan. Ini dimaksud dengan yang ini. Ya. Yang ke-9, mengalirkan air dan menghentikan. Ini kasus Nabi Musa, ya, ketika memukul batu untuk mengalirkan air. Ya. Kemudian air itu dipakai untuk sesuai dengan keperluannya oleh para pengikut Nabi Musa. Setelah itu selesai kemudian berhenti. Ya, fajarat min husnata asyrata aina, ya, jadi mengeluarkan air mata air. 10, membuat kenyang orang banyak dari makanan yang sedikit. Nah, ini mukjizat dari tentu Nabi Muhammad. Ya, saya lihat dapat undangan dari sahabat untuk makan di rumahnya, kemudian sahabat pada makan, Nabi Muhammad membawa ke rumah sahabat itu dengan banyak orang, dan sahabat tadi bingung karena masaknya cuma sedikit, tapi untuk banyak orang. Habis itu ketika makan semua di situ, ya, ada riwayat menyebutkan minuman air susu, ada yang menyebutkan makanan dalam riwayatnya itu semuanya merasa kenyang. Padahal makanannya cuma sedikit. Nah, dipersyaratkan oleh Nabi ketika itu yang bagi makanan harus Nabi sendiri, bukan yang punya rumah. Dan Nabi membaginya tidak melihat makanannya, ditutup makanannya itu. Jadi makanan itu ditutup oleh Nabi yang bagi, sehingga makanan itu tidak terlihat. Itu cara Nabi kayaknya itu ya, proses kenabian itu seperti itu. Jadi ketutup, kemudian diambilkan, diberikan oleh para sahabat, ya, yang mengikuti beliau ketika kunjung untuk menghadiri undangan sahabat tadi, semuanya kenyang. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari mukjizat-mukjizat yang ada. Nah, bagaimana proses cara wahyu turun? Nah, ini digambarkan oleh Imam Al-Mawardi. Merujuk kepada sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi ma yasha. Innahu 'aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Jadi pertama satu wahyu. Ya. Yang kedua, dari belakang tabir atau dengan mengutus belakang tabir. Ya. Yang ketiga, melalui mengutus utusan malaikat dan diwahyukan kepadanya dengan izin Allah, apa yang dia kehendaki. Nah, diambil dari ayat ini, memang ada perbedaan, saya lihat dari beberapa ulama yang memahami ayat ini, kemudian muncul 3 cara. Ya, nah, karena kajian kita Imam Al-Mawardi, kita merujuk ke Imam Al-Mawardi. Bahwa cara wahyu turun kepada para nabi ini, yang pertama, Allah berbicara tanpa perantara wahyu, langsung. Allah bicara kepada Nabi Musa. Ya. Kalau dalam buku lain disebutkan di balik tabir. Jadi Allah bicara di balik tabir. Tapi kalau di kitab Al-Mawardi dijelaskan ini berbicara tanpa perantara wahyu. Tanpa malaikat Jibril. Jadi Allah langsung bicara karena manggil Nabi Musa datang diomongin. Tetapi ngomongnya nggak langsung begitu. Suaranya itu muncul di balik pohon gitu.
Kalau dalam pandangan orang Mu'tazilah, yang bicara itu pohon kepada Nabi Musa itu. Karena memang konkretnya pohon yang bicara, padahal itu bukan. Miwaroi hijabin tadi itu. Dari belakang tabir, di belakang layar, di belakang pohon. Nah, tanpa perantara orang, tanpa perantara malaikat. Yang kedua, melalui perantara malaikat. Nah, ini yang terjadi pada para nabi. Yang ketiga, melalui mimpi. Ini terjadi kepada Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini 3 cara. Nah, kita lihat apa tafsirnya setelah kita baca tadi di kitab Alamun Nubuwah, kita merujuk langsung apa bunyinya dari kitab tafsirnya Al-Mawardi dalam judul Min Rawa'i Tafasir An-Nuqat wal Uyun Tafsirul Mawardi. Di dalam kitab ini ya dijelaskan tentang ayat tadi ya, bahwa pertama annahu nafatha yang fusu fi qalbi fayakuna ilhaman. Jadi cara bagaimana wahyu itu turun. Di situ dijelaskan di situ ahaduhuma ya, ahaduhuma kalau kita lihat tuh sababun nuzuliha ma hakahu naqash anal yahud qalu lin nabi. Nah, sebab asbabun nuzul turun ayat ini dari mana? Kita merujuk ke tafsir ini dulu ya. Hakahu naqash anal yahud qalu lin nabi. Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Nabi, "Ala tukallimullah wa tangduru ilaihi in kunta nabiyyan?" Bukankah takallamallahu, Allah berbicara dan wa tangduru ilaihi, dan kamu melihat kepadanya. Kalau engkau seorang nabi, nabiyan shadiqon kama kallamahu Musa, kalau memang kamu betul, kamu berarti ketika Allah berbicara kamu bisa melihat dia, seperti yang dilakukan Nabi Musa. Wa Musa nadhara ilaihi fanazalat hadhil ayah, dan turun ayat ini. Sebetulnya Musa tidak melihat Nabi. Di Quran ayat lain itu kan Nabi Musa itu ketika berbicara kepada Allah itu minta melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, arini, tunjukkanlah kepadaku, angdur ilaik, supaya aku bisa melihatmu. Tetapi kan itu tidak terjadi karena habis itu Allah menjawab, qala lantaroni, gitu kan jawaban Allah kepada Nabi Musa, lantaroni walakin ingdur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Maka cahaya penampakanku akan terlihat di gunung, dan gunung itu runtuh. Lihat gunung itu runtuh, Nabi Musa langsung pingsan. Ya, kalau lantaran ini walakin jadi fenestaqarra makani fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, kan gitu. Jadi ketika ngelihat gunung pingsan tuh Nabi Musa. Ya. Baru minta taubat kepada Allah setelah bangun dan setelah sadar. Nah, ini pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Musa melihat Tuhan itu salah. Tetapi nanya kepada Nabi Muhammad, kalau kamu memang Nabi, kamu berarti bisa melihat Tuhan. Itu pun sudah salah pertanyaannya kepada Nabi. Dan Allah turun memberikan wahyu kepada Nabi ayat ini. Ya, cara pertama, annahu nafatha yang fusu fi qalbihi fayakuna ilhaman. Nah, ini ada pendapat Mujahid. Nah, Mujahid ini salah satu ulama ahli qiraat juga, pakar Al-Qur'an pada zaman itu, sekitar abad 9 ya. Itu menjelaskan bahwa akan adanya bisikan kepada hati dan itu sebagai ilham. Itulah yang kita sebut sebagai wahyu. Yang kedua, ru'ya yaroha fi manamihi, yaitu mimpi yang dilihatnya dalam tidurnya. Nah, ini pendapat Zahir Ibnu Muhammad. Ya. Aumi waroi hijabin, ini pendapat Zahir. Ya. Kama kallama Musa. Nah, ini dari dibalik layar tadi saya yang sebutkan tadi, dibalik layar, dan itu terjadi kepada Nabi Musa di balik pohon. Au yursila rasulan, qala Zahir wa huwa Jibril, atau diutus seorang utusan, dan itu yang disebut dengan Jibril. Ya. Fayuhiya bi'idzni ma yasha hadal wahyu minar rusul khitabun minhum lil anbiya yasma'una nutqan wa yarunahu ayyanan. Dan ini merupakan wahyu untuk para rasul yang dijadikan khitab untuk para nabi atau pesan
yang didengarkan langsung dan dilihat secara kasat mata. Dan inilah yang dilakukan para malaikat kepada para nabi. Ya. Nah, yang pertama tadi kita breakdown masalahnya dari ayat tadi. Ya, cara wahyu diturunkan ada dua. Ada tiga. Ya. Allah berkomunikasi langsung. Ini kasus Nabi Musa tadi sudah memahami secara pasti dan mengetahui melalui konteks. Bagaimana cara Nabi Musa tahu bahwa itu adalah Allah? Nah, ketika Nabi Musa bersama keluarganya setelah menyelesaikan masa kewajiban mengabdi kepada Nabi Syu'aib, pergi sama keluarganya, pengen ngidupin api, dan ternyata api itu tidak hidup karena banyak angin waktu itu. Kemudian melihat di samping gunung itu ada cahaya, bilang sama istrinya Nabi Musa, tunggu sebentar, saya mau ke sana. Kok ada terang-terang pencahaya, kita bisa ambil api di sana, saya bawa ke sini. Ternyata itu dipanggil sama Allah. Itu tidak ada panggilan secara langsung karena dia masih bersama keluarganya. Panggilan, wahai Musa, kamu datang ke samping gunung, enggak begitu. Tapi kayak diajari oleh Allah bahwa dia harus bergerak ke sana ngelihat cahaya itu. Nah, ketika dia datang ngelihat cahaya, baru diingatkan sama Allah, suruh ngelepas sendal, suruh ini. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Wa nakhtartuka fastami' lima ayyuha. Saya pilih kamu. Itulah saat diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian ini kasus pertama. Kasus kedua melalui malaikat Jibril dengan bahasa manusia. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada contoh Nabi Muhammad SAW. Bahasa saat itu, bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad adalah bahasa Arab, Quraisy. Sehingga yang dipakai adalah bahasa itu. Tapi kalau ketika pada Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain, ya itu tidak menggunakan bahasa Arab ini karena pada waktu itu bahasa Arab belum dipakai. Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Syriak. Ya, ada yang menyebut menggunakan bahasa bahasa Syriak itu bahasa orang Syria kuno. Jadi rumpun bahasa Semitic languages. Rumpun-rumpun bahasa kuno, salah satunya itu Syriak, ada Ibrani, ada bahasa Arab, termasuk bahasa Arab juga, tapi bahasa Arab yang kuno, sangat kuno, dari asal-usul keturunan zaman Nabi Nuh dulu. Ya. Kemudian yang ketiga melalui mimpi. Nah, ini mimpi ini, bagaimana mimpi itu bisa sampai kepada para nabi? Ini ada hadis bagus sekali. Nah, idza yaqtaraba, ini dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadisnya secara marfu' dan diriwayatkan oleh muttafaq alaih Sahih Bukhari Muslim, ya. Idza yaqtaraba zamanu lam yakad ru'yal mu'min takdzib. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dekat waktu kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Mimpi seorang mukmin itu 1 dari 46 bagian kenabian. Nah, dalam riwayat lain, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya. Makanya kalau orang semakin benar mimpinya, itu lihat pembicaraan sehari-harinya dia jujur apa tidak. Merujuk kepada hadis ini. Asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Nah, ini para nabi, di antaranya kalau nabi ini sudah dilatih untuk hidup istiqomah dan mencapai akhlak mulia, sehingga ketika datang wahyu melalui mimpi, itu nampak banyak kebenarannya. Ya. Peristiwa Ibrahim menyembelih putranya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kalau kita sebagai orang biasa, maka tadi memahami konteks mimpi tadi, orang biasa juga bisa bermimpi untuk melihat ada masalah apa, prediksi untuk ke depan dan sebagainya. Tetapi selama tidak bertentangan dengan syariat, mimpi itu bisa sebagai tanda dan isyarat. Apakah benar apa tidak, masalah kebenaran dan tidaknya tidak bisa dipastikan, karena mimpi itu hanya informasi. Manusia yang mimpi itu tinggal bisa melihat nggak aspek mimpi itu. Nah, ada ulama yang memberikan
penafsiran bermacam-macam. Itu dari kitabnya Ibnu Sirin. Ada ulama yang mengajari bagaimana cara mentakwil mimpi, itu bisa membuka Quran dan lain sebagainya. Ya. Syarat-syarat wahyu. Syarat wahyu ini ada beberapa diantaranya dan ilmu yang benar sebagai ajaran untuk umat manusia. Jadi syarat wahyu itu harus ada nilai-nilai kebenarannya. Kalau seandainya ada wahyu nggak benar, berarti bukan wahyu kita. Ya. Dan ini tidak boleh disembunyikan, maka para rasul itu harus menyampaikan kepada umatnya. Kemudian berikutnya juga wajib diterima karena dari Allah. Rasul tidak bisa menolak kalau itu wahyu, ya harus diterima. Karena emang itu pilihan menjadi seorang rasul. Ya. Pesan yang terjaga untuk menjadi syariat manusia. Nah ini wahyu juga sebagai pesan terjaga karena memang itu datang dari Allah, tidak mungkin akan berdusta. Pesan yang harus taati. Ini terakhir. Saya tidak tahu saya harus berhenti jam berapa ini. Saya lihat masih ada. Wah, terakhir nih ya. Yang terakhir isi wahyu. Ya, dapat dipahami sehingga wahyu itu tidak terlalu menyulitkan untuk dijelaskan kepada manusia. Mafhum ya sifatnya itu. Kemudian ada juga yang sifatnya kompleks, mubham. Nah, kalau yang kompleks ini tentu para nabi ketika menyampaikannya juga sedikit demi sedikit, ya tidak bisa terburu-buru, sedikit demi sedikit karena cukup berat problemnya, masalahnya ketika sama dengan ketika peristiwa Nabi Muhammad dakwah pertama di Mekah itu menanamkan tauhid, tantangannya dahsyat sekali, ya, nah, itu cukup kompleks, ya. Kemudian yang berikutnya wahyu itu ketika dipahami bagaimana dapat dipahami, ya teksnya jelas, inti ucapannya diketahui, kemudian ucapannya konkret, lahnul qaul, ya karena tidak rumit lah ya, makna lafadznya juga jelas, jadi bisa dipahami, mudah dipahami oleh pendengar ketika disebutkan satu ayat tertentu. Kemudian yang kedua kompleks, ya. Dalam sebuah ayat atau wahyu yang turun dari Allah ini kadang sifatnya itu mujmal, hanya sekilas. Dan kadang juga isinya itu bermakna ganda, mutasyabihat. Maka ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat yang ini, ada yang itu. Kemudian ada yang tidak bisa langsung dipahami saat itu. Artinya ketika dibacakan ayat alif lam mim, dipahaminya para mufasir itu wallahu a'lamu bimuradi. Tapi para sufi ada menafsirkan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ada yang dijumlahkan dan sebagainya. Karena ini masih sifatnya kompleks tadi. Dari isi wahyu yang ada dari dua pemahaman tadi, dari mafhum dan yang kedua tadi mubham atau yang kompleks. Itu beberapa hal tentang kenabian dari konsep yang dijelaskan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya. Saya kira kita buka sesi tanya jawab. Mungkin siapa dari para peserta yang ingin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena belum tuntas dari pembahasan nubuwah secara utuh. Saya masih menggali lagi. Ada satu judul tentang nabi-nabi yang umur dunia ini diperkirakan oleh beliau Imam Al-Mawardi itu kira-kira umurnya 700.000 tahun, sehingga Nabi Muhammad ini berada dalam ujung 1000 tahun yang terakhir. Nah ini dijelaskan di situ perbedaan jarak para nabi dan sebagainya, tetapi berkenaan dengan periodisasi para nabi. Nah ini saya belum bahas detail karena memang keterbatasan waktu. Insya Allah nanti ketika ada kesempatan lagi kita akan ulas tentang itu. Saya kembalikan kepada moderator Ustadz Sam'un. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan kita bisa diskusikan. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir zuhur. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan, nanti bisa berkembang diskusinya menjadi yang lebih menarik. Nah, teman-teman sekalian bisa bertanya dengan metode raise hand, nanti berkomunikasi langsung dengan Ustadz Hasan Darujat,
atau dengan metode Q&A atau dengan pertanyaan melalui chatting ya, chatting question dan answer itu. Nah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya? Silakan diangkat tangannya. Atau sambil menunggu yang raise hand ya, yang Q&A. Ya, baik. Saya lihat ada ini satu pertanyaan, ini sudah masuk di Q&A answer. Ini Ya. ada satu. Apakah mukjizat para nabi itu bertentangan dengan sunatullah? Ataukah mukjizat itu terjadi sesuai sunatullah? Ya. Sunatullah itu kita harus pahami dulu sunatullah itu bagaimana. Ya. Sunatullah itu kan sunnah yang berjalan yang Allah tetapkan. Kalau kita dalam bahasanya dunia sains modern itu kausalitas. Hukum kausalitas. Tetapi hukum kausalitas ini kan ditemukan pada sebetulnya sih teori kausalitas itu kan diungkapkan oleh sains modern. Padahal sudah terjadi sejak zaman dahulu. Maka kita bisa melihat seperti peristiwa ketika Nabi Musa menyeberang lautan, itu kan dapat wahyu dari Allah, fadrib bi'asokal bahar. Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun untuk supaya tunduk dengan Fir'aun, kan pengikutnya kabur, ya, melarikan diri. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian masuk ke daerah pesisir dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya berdoa kepada Allah, maka datanglah wahyu kepada Nabi Musa, fadrib bi'asokal bahar, disuruh memukul laut itu dengan tongkatnya. Air itu mestinya jatuh dari atas ke bawah, tetapi kan tidak terjadi. Maka itulah yang dianggap, mungkin kalau saya mengikuti pertanyaan tadi, inilah yang melanggar sunatullah itu. Air itu harusnya ngalir dari atas ke bawah, tetapi tidak terjadi karena kebelah tadi. Pukul dengan tongkatnya, air naik. Kalau mengikuti sunatullah, air itu turun, tetapi kok tidak turun. Air itu kayak nabrak dinding. Ada dinding yang Allah buat para pengikutnya Nabi Musa, ya, dan Nabi Musa ketika mukul itu. Jadi harusnya itu air itu dari atas ke bawah, tapi tidak terjadi. Ya, nah itu kalau apakah itu menentang sunatullah? Kalau itu yang dipahami, ya. Makanya saya tadi belum ada penjelasan sunatullah yang mana, apa maksudnya. Ya, kalau itu ini maksud, ya. Tapi kalau apakah terjadi karena sunatullah? Mukjizat itu kan sesuatu yang melemahkan. Ajaza yujizu mukjizah. Yang melemahkan siapa? Melemahkan orang manusia biasa dari kemampuannya. Sebagai bentuk dia adalah nabi. Nabi di luar kemampuan manusia biasa. Nah, itu hanya khusus, privilege, yang tidak dimiliki oleh selain nabi dan rasul. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Ustadz izin bertanya, banyak ulama Ahlussunnah yang mengkritik para filosof. Mengapa para ulama Ahlussunnah menyebutnya hanya filosof, bukan filosof yang menyimpang? Bagaimana sebenarnya sikap para ulama Ahlussunnah terhadap filsafat? Bukankah tidak semua filsafat itu menyimpang? Baik. Ketika kita bicara filsafat ini kan hanya alat. Jadi itu media saja sih sebetulnya. Media berpikir. Kita belajar filsafat fine-fine aja. Karena filsafat itu merangsang otak kita untuk lebih dalam memahami sesuatu. Agama Islam tidak melarang untuk berfilsafat karena akal itu kan lebih banyak diaktifkan. Tetapi ya ketika kita setelah berpikir kemudian mengaplikasikan pemikiran kita dalam tindakan, harus sesuai syariat kita. Batasan-batasan berpikir ada kan dalam konteks ketika kita berpikir prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis itu, tafakkaru fil khalqi wala kelanjutannya intinya berpikirlah ciptaan Allah. Ya. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, ketika berpikir tentang ketuhanan yang begitu detail hakikatnya, nah itu akhirnya kita jatuh dalam kemusyrikan. Nah, itu yang perlu dihindari. Tetapi bukan berarti kita ini tidak boleh berfilsafat. Kan filsafat tidak bisa dijudge atau digeneralisir bahwa berfilsafat itu musyrik, tidak begitu. Kita akan tersesat sama sekali
tidak bisa meraih kepada kebenaran. Jadi pintu filsafat itu yang dikritik oleh Imam Ghazali ada beberapa hal dalam tahafut falasifah itu. Jadi yang menyebabkan kekafiran itu yang dihindari. Yang baik-baik kita lakukan, saya kira nggak ada masalah. Nah, hal-hal yang dihindari oleh Imam Ghazali inilah yang kita jadikan pegangan. Oh, ini bicara tentang alam alam itu kodim. Berarti alam ini adalah kekal. Nah, ini kita hindari. Nah, karena ada pencipta. Nah, ada pencipta berarti alam tidak mungkin kekal bareng pencipta. Jadi kritik-kritik saya kira untuk mempersingkat kritik Imam Ghazali perlu kita pahami mana yang boleh dan mana yang tidak. Mana yang bid'ah dalam berpikir. Itu yang menjadi patokan kita dalam berfilsafat. Rujuk kepada Imam Al-Ghazali di Tahafut Falasifah. Oke. Kemudian bicara tentang menyebut filosof bukan filosof menyangkal. Nah, ini jangan digeneralisir filosof ya. Betul, saya sepakat sih tidak digeneralisir. Jadi filosof yang menyimpang saja yang kita sindir. Nah, terus kalau saya melihat tidak hanya yang menyimpang, tetapi aspek-aspek filsafat apa yang harus kita sadari, mana yang boleh dan yang mana tidak. Nah, tadi rujuk kepada Imam Ghazali dalam Tahafut Falasifah. Kemudian Q&A pertanyaan langsung saja dulu, Zat. Kenapa? Yang pertanyaan raise hand. Oh, boleh. Kan saya lihat banyak sekali. Dari mana ini saya mulainya ini? Padahal Penny Maulidia. Yang raise hand ya? Ya. Saya boleh izin ya. bertanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Maulidia dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darunajah Jakarta. Izin bertanya kepada Ustadz Hasan Darujat. Maaf Ustadz, sebelumnya saya ingin bertanya tentang apabila kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka insya Allah kita diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Ya. Namun sekarang ini konteks sholawat itu banyak dijadikan lagu-lagu, bahkan mungkin lagunya tidak hanya nasyid, bahkan musik-musiknya mungkin agak sedikit remix atau disco seperti itu, Ustaz. Apakah masih dalam konsep kita bisa mendapatkan syafaat Nabi dengan salawat yang seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya pernah mendengar, Ustadz, ada peninggalan rambut Nabi Muhammad di Yaman. Iya, betul. Saya cuma ingin tahu, Ustadz, sebenarnya peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ya. Yang raise hand ini langsung saja atau gimana? Fadol atau ya, oke. Ada lagi apa enggak itu kayaknya ada lagi raise hand itu? Ada lagi boleh. Silakan. Andi Hamkah ya. Ya, siap. Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Afwan, yang ingin saya tanyakan tentang perbedaan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, lalu dengan para karomah yang dimiliki oleh para wali. Itu kan kalau kita lihat kan seperti para wali itu kan ya, kita kalau mendengar cerita itu kan luar biasa karomahnya. Lalu juga bagaimana kita memandang atau melihat orang-orang di zaman sekarang yang mengaku memiliki karomah dengan dibuktikan dia bisa mengobati orang banyak. Nah gitu, Set. Itu aja, Set. Ya. Oke. Syukran. Ya. Oke. Ini ada dua penanya. Ada lagi Ustaz Samun? Ada lagi, Ustaz. Sekalian saja, Ustaz ya. Oh ya, oke deh. Fadal. Afifah Felani. Afifah Felani. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Saya Afifah dari Depok. Iya. Saya sebenarnya masih rada bingung tadi yang slide awal kan ada nubuah yang dalil akal, proses akal untuk membuktikan, bisa dibuktikan kebenaran atau kebohongannya. Kemudian tadi Ustadz kan memberi contoh mengenai
Ahmad Musaddiq dan Lia Eden. Nah, apakah mereka juga mendapatkan sesuatu yang mereka anggap wahyu, kemudian karena itu sesuatu yang salah, sehingga kita bisa langsung mengejudge itu salah karena tidak sesuai syariat, atau gimana? Karena saya masih bingung, ada bisa dibuktikan kebenaran dan kebohongan dengan kalimat itu, saya masih rada bingung, Ustaz. Ya, baik. Mohon penjelasannya, terima kasih. Sama-sama. Ya, cukup ya, 3 dulu ya. Cukup, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya yang pertama tadi, dari siapa? Penny tadi ya. Salawat yang bermacam-macam dalam bentuk lagu dan sebagainya. Ini kita kalau ingin bersalawat, ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sendirilah. Kaifa nusalli alaika ya Nabi, salli alaika bi kalimah, gitu dalam hadis itu, musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi mungkin ada orang yang kurang nyaman, karena diartikannya langsung menyebut nama Nabi. Kita umatnya ini kan tambahin Sayyidina, ya musalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu masalah nyaman dan tidak, tapi Rasul mengajarkan, mungkin ada yang berkeyakinan udah nggak apa-apa ngikuti persis yang diajarkan Rasul. Nah, bagaimana yang bermacam-macam tadi? Kalau bermacam-macam tadi, kalau seandainya bacaan-bacaan sholawat malah semakin melalaikan dari makna sholawat itu sendiri, ya kita lebih baik dihindari lah ya. Karena musiknya lebih cenderung kuat daripada nilai makna sholawatnya. Kita bersolawat kepada Nabi kan mendoakan Nabi, kemudian Nabi itu membalas. Nah, ketika kita nyanyi itu isinya kan ada alunan musiknya, ada jingkrak-jingkraknya. Nah, itu akhirnya malah melalaikan. Saran saya lebih baik, ya sudah, kalau pengen baca sholawat yang benar-benar khusyuk, baca sholawat yang tanpa musik, itu akan lebih khusyuk dan lebih tenang. Dalam dunia sufi itu ada namanya tarian sufi, berisi sholawat, ya, tarian darwis, isinya sholawat. Nah itu memang itu cara sufi untuk mendekatkan diri. Tetapi kalau seandainya nilai-nilai penting dan makna yang ada dalam sholawat itu tidak sampai, lebih baik gunakan yang lain. Ya, jadi mungkin kalau yang punya pengalaman mengikuti torikoh dari sufi dan itu nyaman, ya saya tidak bisa menjudge ya, nggak bisa memastikan itu tidak sampai, tetapi kembalikan kepada orangnya saja, bagaimana nyamannya dan bisa khusyuk mencapai sebagai doa. Gitu, ya. Kemudian rambut Nabi, bagaimana rambut Nabi? Apakah itu benar? Saya wawa alam bisawab. Apakah Nabi ketika meninggal kemudian rambutnya ada yang jatuh dan disimpan? Itu klaim-klaim selalu muncul. Di Turki kalau ada yang mau pergi ke mana? Ke museum di Turki itu, ada museum Topkapi ya, museum Topkapi itu ada juga tuh. Rambut di situ, rambutnya Nabi, terus berapa helai dan sebagainya. Di Yaman tadi kadang dicuci, orang bawa air sisa rambut cucian Nabi. Nah itu ya alam bisawab ya, itu benar nggak apa enggak gitu ya. Kalau ditanya itu benar apa enggak, kita menghindari yang ragu-ragu lah ya. Lebih baik hindari yang ragu-ragu, kita yakini kepada hal yang sudah kita bisa pastikan itu kebenarannya. Kalau masih kayaknya itu punya Nabi, itu kan klaim ya, klaim orang ini punya ini, padahal belum tentu gitu loh ya. Kalau masih ada hal yang kemungkinan yang kebalikannya, ya lebih baik nggak usah ya. Toh kita juga buat apa juga, katakan tadi ya, kalau rambut Nabi terus kenapa, ada apanya gitu loh. Yang kita perlukan kan syafaatnya Nabi, bukan rambutnya Nabi begitu. Kemudian pertanyaan kedua, mukjizat Nabi dan Rasul, karomah dan sebagainya ya. Kalau mukjizat itu hanya khusus untuk para Nabi dan Rasul ya, karena itu kekhususan tidak dimiliki oleh manusia lain. Betul, Nabi dan Rasul manusia, tetapi levelnya beda. Kalau para wali manusia juga, tetapi levelnya tidak seperti para nabi. Nah, Allah memberikan karunia kepada manusia, anugerah ya, karunia atau anugerah kepada manusia itu pada makom-makom itu. Kalau makom nabi ada mukjizat. Ya, para nabi dan rasul ada mukjizat. Makom para wali ada karomah. Karomah ini bisa diraih oleh manusia biasa ketika dia semakin dekat kepada Allah, maka akan mencapai tingkatan kewalian. Nah, bagaimana dengan orang yang mengaku wali?
memiliki karomah, ngobatin orang sakit dan sebagainya. Lihat saja syariatnya bagaimana. Syariatnya itu menjalankan syariat Islam apa tidak. Lihat akidahnya, lihat syariatnya, lihat akhlaknya. Kalau itu tidak ada pertentangan dan orangnya itu kelihatan khusyuk dan tawadhu, pribadinya tidak menyalahi syariat, kemudian mengaku dirinya dapat karomah. Nah ini alam bisawab itu. Kalau mengaku-ngaku kan bisa cenderung bisa jadi ada dustanya, tetapi kedustaan itu bisa dibuktikan dengan amalan harian dia. Ya, mengaku katakan bisa mengobati karena bisa jadi bisikan-bisikan setan itu masuk kepada orang-orang soleh. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Setan itu kalau sama Nabi Muhammad bisa dicekik. Setan bisikan Nabi Muhammad, ada hadis sahih, ya, baca di hadisnya itu Nabi Muhammad mencekik setan karena mengganggu Nabi dan supaya Nabi nggak sholat. Cekik itu setan. Tapi kalau manusia biasa ini nggak bisa mempengaruhi, mengganggu, bahkan mengaku Nabi dan mengobati orang. Makanya ada perlu kehati-hatian. Lihat caranya diantaranya zahirnya, syariatnya. Kalau dalamannya berarti akidahnya. Kemudian akhlaknya, sikap hariannya dan sebagainya. Itu perlu dilihat supaya klaim-klaim itu bisa disinkronkan cocok apa tidak dengan tingkah laku dan akhlak dan syariat. Kemudian yang ketiga dengan siapa Ibu Afifah, ya, Lia Eden, ya, bahwa kalau saya lihat tadi ini dari apa ketika di awal berkenaan dengan tadi ya struktur dari pembagian atau hierarki ilmu yang dibagi oleh Imam Al-Mawardi, bahwa kenabian itu ada pada posisi akal yang dicarikan argumennya dan bisa terbalik gitu. Itu kan pembagian yang dilakukan oleh Al-Mawardi dalam konteks ilmu, asal usul ilmu, tingkatan ilmu, hierarki ilmu. Kenabian ini ada di mana posisinya? Kenabian ini tidak pada posisi tauhid yang memang manusia memang dari awal itu sudah diberikan oleh Allah kemampuan dan kesiapan untuk beragama. Itu memang itu dari alamul arwah itu begitu. Ya, ketika manusia mau lahir ke muka bumi itu sudah ada dijanjikan pertanyaan, alastu birabbikum, pertanyaan pada ruh ini. Ruh ini menjawab, bala, iya betul. Syahidna, kami bersaksi bahwa Tuhan itu, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian lahir di muka bumi lah, gitu ya, dengan lahir di perut ibunya masing-masing. Nah, ketika berkenaan dengan tadi yang akal yang perlu didalilkan atau dicari argumen-argumennya untuk mengaku sebagai seorang nabi, ini saya merujuk pada pendapat Al-Mawardi ya. Itu di situ bisa klaim kebalik, maka muncul penafsiran atau orang-orang yang mengaku dirinya nabi, tetapi itu bisa di cross check kenabiannya itu dengan kebenaran yang ada sebagai seorang nabi yang sebenarnya. Katakan ini contoh diangkat tadi Lia Eden. Lia Eden ini mengaku nabi, ya kan? Tetapi klaim-klaim yang dia lakukan mengaku nabi, kemudian dia mendapat punya perjanjian dengan malaikat Jibril dan dituliskan. Tapi kan kita tidak bisa buktikan bahwa itu benar apa tidak, karena apa yang disampaikan sampaikan malaikat Jibril kepada Lia Eden. Kemudian klaimnya dia ini bertentangan dengan, kalau kita dalam Al-Quran, lihat dalam Al-Quran, itu tidak mungkin muncul nabi baru. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, syariat terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, mukammilun, ya, lengkap syariat-syariat sebelumnya, dan ini untuk semua umat manusia. Kalau dalam Al-Quran itu klaim itu sudah ada dalam Al-Quran. Ketika ada muncul Lia Eden dengan klaim baru, mengaku bicara dengan malaikat Jibril, perlu adanya pembuktian itu. Ya, dan akhirnya yang muncul ada ajaran-ajaran baru. Bisa jadi, ini kalau kita lihat dari perspektif Islam ya, perspektif Islam, yang masuk ke dalam Lia Eden itu adalah bisikan dari setan lah, sebut jin gitu ya.
jin kafir membisiki dia dengan memberikan banyak informasi goib, karena manusia ini bisa berkomunikasi dengan alam goib dengan beberapa cara. Manusia bisa melihat jin dengan beberapa cara. Manusia bisa bermuamalah itu berdiskusi dengan jin dengan beberapa cara. Cara-caranya itu diajarkan oleh para ulama yang memang sudah mencapai tingkatan itu. Ya, tetapi kalau kita tidak hati-hati tadi, jangan sampai itu menghamba kepada para pembisik itu, sehingga para pembisik ini, katakan kayak Lia Eden, itu kan diharuskan ini, dia itu kan menghamba dengan yang membisiki itu. Nah, kalau ulama-ulama kita yang bisa berkomunikasi dengan jin itu tidak ada kata menghamba kepada jin. Penghambaan kepada jin itu yang jadi salah. Boleh berkomunikasi, boleh berdiskusi, karena itu para ulama pernah melakukan itu. Tetapi tidak ada penghambaan, karena sama-sama makhluk. Gitu. Jadi ini yang bisa kami jelaskan dari pertanyaan yang ketiga. Saya kira itu Ustadz Sam'un, ada lagi? Syukran. Mungkin satu lagi saja sebelum terakhir ini. Iya. Terakhir yang pertanyaan tertulis, kalau memang banyak ditulis, nanti saya coba tulis, saya jawab lewat tulisan saja, saya kirim. Jadi akan lebih kasihan yang udah tanya mungkin belum terjawab. Baik Ustaz. Secara tertulis nanti, insya Allah. Ya, mungkin berarti kita cukupkan saja Ustaz. Ini sebentar lagi masuk zuhur. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang menarik, khususnya pada narasumber kita, Dr. Ustadzuna Fadil Muhammad Hasan Darajat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini luar biasa dari pemaparan beliau tentang kenabian. Ada beberapa poin penting yang bisa kita kita catat lah, untuk kiranya bisa kita kembangkan dalam diskusi yang lebih menarik lagi, bahwa tentang kenabian tadi ya, bahwa kenabian itu secara prinsip dia punya beberapa hal penting yang itu bisa menjadikan kita itu bisa menjadi poin penting lah. Pertama, bahwa kenabian itu menurut penjelasannya Ustaz Hasan Darajat tadi adalah dia pengingat untuk tetap berkomitmen kepada kebenaran. Nah ini, jadi dia itu kayak semacam sebagai sebuah neraca lah, atau kalau lewat dari situ itu bisa dikatakan itu sesuatu yang tidak bisa kita ikuti begitu. Lalu yang kedua itu dia menjelaskan hal-hal yang gaib, karena memang mau tidak mau dunia ini begitu luas, realitas itu beragam, ada alam duniawi, ada ukhrawi dan seterusnya, maka itu perlu dijelaskan, dan yang menjelaskan sebagai penjembatannya itu adalah para anbiya itu tadi. Lalu yaitu tadi, terus kenabian itu berhubungan dengan ketuhanan kita, maka mau tidak mau artinya kita tidak bisa menganggap konsep kenabian itu sebagai sesuatu yang tidak bisa kita percayai begitu. Nah, yang paling penting juga adalah dari kenabian itu kita akhirnya bisa merujuk ya kepada nabi tersebut, sehingga kita terhindar dari berbagai macam syubhat dan konflik-konflik kepentingan. Mungkin itu saja Zat dari diskusi kita yang begitu luar biasa pada pagi hari. Terima kasih Zat atas segala. Ya, sama-sama. Ya, semoga sekali lagi semoga berkah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti teman-teman sekalian misalnya ada yang terlewat atau ingin mendengar lebih lanjut lagi, maksudnya untuk murojaah pemahaman lagi supaya lebih mendalam, itu nanti insya Allah akan kita upload videonya Ustaz Hasan Darajat di YouTube Insys. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk follow, subscribe, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kealpaan dan seterusnya. Wabillahil hidayah wa taufiq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sam'un, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa di-copy nanti satu file, kirim ke saya ya. Baik, Ustaz. Baik. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.